Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk minggu yang baru ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini. Maupun kami boleh mengikuti live streaming Tuhan pagi ini. Karena kami tahu Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Biar tetap Engkau menyertai kami di minggu yang baru. Engkau sendiri Tuhan yang akan melengkapi kami dengan firman-Mu. Setelah kami boleh memuji dan menyembah Engkau selama 1 jam, kami tetap mau waktu-waktu di hadapan kami bukan lagi waktu yang kami hidupi sendiri. Tapi kami mau tetap membawa Engkau di dalam setiap kegiatan dan seluruh perjalanan hidup kami. Mari Tuhan lengkapi pagi ini dengan firman-Mu. Biar lewat firman-Mu ini kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapak, biarlah hikmat-Mu, pewahyuan-Mu dan pengertian-Mu turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan menyiapkan bekal untuk hidup kita. Pada hari Jumat yang lalu ada orang tua yang datang kepada saya. Saya pikir kalau di masa-masa menjelang tes pasti ada kebiasaan dari orang tua kalau pengen ketemu sama yayasan. Tapi ibu ini ternyata berbeda. Ketika dia datang dia bilang begini, "Miss, aku mau sharing." Dia bilang gitu. Kenapa? Dia bilang begini, "Saya hidup itu letih sekali." Loh, kenapa letih? Ya, hidup saya tidak berkelimpahan seperti yang Tuhan janjikan. Dia bilang saya lelah, saya penat, saya letih. Ekonomi saya pas, bahkan kadang-kadang kurang. Apalagi untuk membiayai kuliah anak saya yang besar, dia harus bekerja. Yang dua yang masih di tingkat SD dan SMP, saya sering nunggak. Itu keuangan. Tapi lebih lagi hidup saya itu letih. Letih dalam arti dia bilang ada anak saya, anaknya baik, gak pernah macem-macem. Tapi anak yang introvert. Kalau diomongin, iya mama katanya. Tapi gak pernah dilakukan. Saya diundang terus sama sekolahan karena tugasnya gak selesai. Kalau tes di bawah KKM. Jadi saya bikin bingung, anak saya ini bodoh. Jadi saya bingung. Belum lagi persoalan-persoalan yang lain, banyak sekali persoalan sehingga hidup saya itu letih. Ikut Tuhan katanya janjinya kelimpahan, kok kenyataannya kok seperti ini, dia bilang gitu. Kebetulan di sebelah saya itu ada botol minum. Saya bilang gini, "Ibu percaya kalau janji Tuhan itu ya dan amin?" Ya sepertinya begitu. Mau percaya rupanya tapi kok kesulitan hidup itu ada. Tiba-tiba saya buka begini, saya bilang gini, saya cuma kasih perumpamaan aja ya. Ini berkat Tuhan. Banyak kan airnya? Iya. Ini janji Tuhan hidup dalam kelimpahan. Nah ini sebenarnya enggak seperti ini besar sekali. Tapi saya cuma kasih ilustrasi. Tapi ini hidup kelimpahan ini akan dicurahkan ke ibu nih. Kan ibu harus punya wadah buat terima ini. Kalau enggak punya wadah ini tercecer kemana-mana. Betul? Iya. Tapi ternyata ibu datang ke Tuhan cuma bawa ini. Tutup botolnya aja. Kecil. Jadi kira-kira ibu akan terima berkat Tuhan itu seperti apa? Ya segini. Yang lain kemana? Ya udah gak tahu kemana. Yang pasti ibu bisa menikmati air kelimpahan Tuhan hanya sekian. Karena ibu datang kepada Tuhan cuma bawa seperti ini. Sebenarnya Tuhan itu dengan firman-Nya benar gak? Benar, karena Tuhan mau memberikan sekian. Tapi ibu tidak bisa menikmati semua karena ibu bawa cuma sekian. Jadi harus berbuat apa? Saya teringat Yosua 1 ayat 11.
supaya berkeliling. Dari 10 dulu deh supaya lebih jelas. Enggak, kalau enggak 11 aja enggak apa-apa. Supaya berkeliling ke seluruh perkemahan umat Israel dan memberi perintah ini. Ini Tuhan berbicara kepada Yosua. Siapkan bekal karena 3 hari lagi kalian harus menyeberangi sungai Yordan untuk menduduki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dikatakan siapkan bekal. Berarti mari orang Israel ini disuruh membawa bekal untuk perjalanannya masuk ke tanah perjanjian. Loh, tanah perjanjian itu kan tanah yang sudah dinyatakan oleh Tuhan penuh dengan susu dan madu. Mestinya nggak usah bawa bekal lah. Nanti masuk ke sana juga kita bisa makan kok cukup. Tapi Tuhan tetap mengatakan bawa bekalmu. Nah, bekal itu apa? Kita tahu semua, bekal adalah sesuatu yang dapat dipakai jika sewaktu-waktu diperlukan. Saya kemarin ini baru siap-siap mau pelayanan. Jadi mulai cari koper. Dulunya saya mikir kopernya yang kecil aja. Jadi tapi kemarin waktu ke Bandung Ibu Ayun bawa kopernya gede. Dari anaknya dia bilang, "Yun, kamu mau pakai koper gede gini?" Ya iyalah, nanti kalau kecil nggak cukup bagaimana? Jadi saya kemarin mikir-mikir lagi, saya pakai koper yang kecil ini nanti kalau nggak cukup gimana? Kan biasa ibu-ibu kalau mau pergi koper itu nggak langsung tata-tata gitu. Ingat masukin, bawa perjamuan masukin gitu masukin. Jadi belum ditata. Jadi akhirnya kemarin saya bilang, Mbak carikan koper lagi yang lain. Karena gede. Kenapa? Karena mungkin mau bawa bekal ya. Ibu-ibu namanya bawa bekal. Ibu Kuatlan udah bilang kita pesen nasi lagi ya. Nanti saya bawa roti. Namanya ibu-ibu pasti bapak-bapak seneng kalau sama ibu-ibu bekalnya ada. Bekal itu sesuatu yang akan dipakai jadi sewaktu-waktu diperlukan. Dan orang Kristen suka lupa untuk menyiapkan bekal. Bekal apa? Dipikir kalau sudah jadi Kristen, sudah percaya Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, stop sampai di sini. Udah cukup semua, apalagi yang kurang. Saya sudah percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Yesus itu Juru Selamat buat saya. Selesai sampai di sini. Kita tidak pernah punya extra faith, kita tidak pernah punya bekal untuk perjalanan. Saya percaya kalau ketika orang percaya terima Yesus, mengaku Tuhan dan Tuhan dan Juru Selamat, selesai mati cukup, udah. Tapi kita melakukan sebuah perjalanan dan Yosua bilang, ini kita mau tak masuk. Tuhan bilang sama Yosua, kita mau masuk tanah perjanjian, siapkan bekal. Ada aja orang Kristen, mungkin di antara itu ada yang bilang ngapain mesti bawa bekal, bentar lagi kita nyebrang, bentar lagi kita masuk, katanya penuh susu dan madu, katanya luar biasa tanah yang diberkati. Mereka nggak tahu bahwa ketika mereka merebut tanah Kanaan mereka harus berperang. Tapi Tuhan tahu, karena itu kita harus siapkan bekal dalam hidup kita. Yang pertama bekal itu apa? Kita harus nggak boleh punya iman yang pas-pasan, hanya sekedar tahu Yesus dan percaya Yesus dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat terus selesai. Enggak. Mari kita lihat 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Dikatakan demikian, justru karena itu kamu harus, namanya harus itu mesti kudu wajib ya, dengan sungguh-sungguh serius ya, berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan ya, sampai di sini dulu. Jadi kita harus dikatakan sungguh-sungguh berusaha, jadi serius, enggak cuma iseng-iseng, enggak cuma ya bisa syukur, enggak bisa ya udah, tapi benar-benar diupayakan untuk iman kita yang diawali dengan percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus ditambahi dengan kebajikan. Saya baca-baca kebajikan itu apa sih? Taunya ya kalau kebajikan itu kebaikan, ternyata bukan. Kebajikan itu jauh lebih luas daripada kebaikan. Kita bisa berbuat baik, itu baik. Saya percaya kalau ada
koruptor atau ada pencuri lah, maling gitu. Dia selalu berbuat baik juga terhadap anaknya, istrinya. Saya berbuat begini karena saya baik, mau baik buat anak-anak saya. Itu kebaikan. Tapi kalau kebajikan ada moralnya, ada akalnya, ada mentalnya, moralnya. Jadi ada kebajikan itu lebih daripada sekedar kebaikan. Kita bisa berbuat baik kepada siapapun, apalagi kepada orang yang berbuat baik. Tapi kalau kebajikan itu perbuatan baik yang selalu mengiringi hidup kita karena kita punya moral yang baik. Sehingga kalau Alkitab bilang kasihilah musuhmu, Alkitab bilang berkatilah orang yang menganiaya kamu. Tuhan berkati, itu karena apa? Kebajikan. Jadi kebajikan lahir karena sebuah moral yang baik seperti yang Tuhan berikan. Jadi kita harus punya itu. Iman kita harus ditambahkan dengan kebajikan. Makanya kenapa sering ada kata-kata bilang pembentukan karakter. Karena karakter itu yang nantinya akan melahirkan kebajikan itu dalam hidup kita. Dan kepada kebajikan harus ditambahkan lagi pengetahuan. Pengetahuan apa? Segala pengetahuan yang ada di firman Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan, pengetahuan Tuhan. Kita seringkali, oh saya sudah berbuat baik kok. Oh saya tidak ngejahatin orang kok. Apakah itu yang diperlukan kita? Sementara kita tidak bisa mengenal pribadinya Tuhan. Mari kita belajar untuk menambahkan kebajikan kita dengan pengetahuan, dengan pengertian. Makanya sering dikatakan, kalau kita perhatikan Ibu Nani seringkali bilang, mari kita melakukan di dalam ketepatan. Bagaimana bisa tepat kalau kita tidak pernah tahu yang mana sih yang tepat itu? Kalau kita tidak punya pengetahuan, pengenalan akan Tuhan, kita nggak mungkin bisa melakukan dan menambahkan kebajikan kita di dalam ketepatan. Nah, kemudian dikatakan selanjutnya, dan kepada pengetahuan perlu penguasaan diri. Penguasaan diri itu penting sekali. Kadang-kadang kita punya pengetahuan yang banyak tentang firman Tuhan, tapi kita nggak punya penguasaan diri. Contoh ya, Alkitab mengatakan tunduklah kepada suami. Terus kasihilah istrimu. Tapi yang sering pakai ayat itu, hai bapak-bapak kasihilah istrimu. Tapi ayat itu sering dipakai bukan sama bapak, tapi sama istri. Hei, tahu nggak kalimat kasihilah istrimu? Loh, padahal Alkitabnya ngomong, hei bapak-bapak. Jadi itu buat bapak-bapak, itu ayat itu harusnya di Alkitabnya ibu-ibu di delete. Tapi seringkali, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Yang ngomong suaminya, istri kudu tunduk ya sama suami. Jadi karena apa? Nggak punya penguasaan diri. Semua ayat-ayat dipakai untuk nembakin orang. Tapi kita punya penguasaan diri. Setelah ada pengetahuan, kita menguasai diri kita. Untuk mengerjakan pengetahuan itu di dalam sekali lagi ketepatan. Dan di situ kemudian itu harus dilakukan dengan tekun. Dilakukan dengan tekun, kita tahu firman, kita belajar terus, kita menguasai diri. Tapi tekun, namanya tekun gak cuma satu kali. Tekun itu akan terus dikerjakan. Dan saya percaya ketika kita mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan, kita gak akan bilang letih loh Tuhan, capek ikut kamu itu Tuhan. Enggak. Karena itu kita sedang membangun wadah supaya nanti berkat yang diterima itu bukan sebesar tutup botol. Tapi kita sedang memperluas kapasitas kita. Kita punya extra faith, kita punya iman yang terus berkembang, yang penuh dengan ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan. Hidup kita bisa Tuhan bilang sama seperti Kak Ayub. Coba kamu lihat kan itu list hidupnya saleh loh. Gitu. Nah Tuhan yang ngomong. Bukan kita yang ngomong, bukan manusia yang ngomong. Kita tambahkan ketekunan kita dengan kesalehan hidup. Lanjut. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara dan kasih kepada semua orang. Jadi kita akan terus hidup bertindak di dalam kasih Tuhan. Itu penambahan iman kita. Iman yang tidak mandek, hanya saya puas, saya sudah dibaptis, saya sudah mengaku di depan Tuhan dan jemaatnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Enggak. Perjalanan hidup kita perlu mengerjakan keselamatan itu. Perlu menambahkan iman itu. Kalau tidak ditambahkan, akibatnya seperti ibu yang ketemu saya itu. Saya penat, saya lelah. Ibu pernah bersyukur dengan anak seperti itu? Ya, bersyukur sih bersyukur. Tapi bikin pusing aja itu anak. Rasanya kalau kita kenal Tuhan, kita yakin dan percaya anak itu adalah anak yang dititipkan Tuhan, yang tentu saja akan bisa berubah dalam proses-proses tertentu. Saya bilang, saya pernah punya karyawan yang bikin saya mengkel terus, bikin saya kesel terus, tapi ketika saya akhirnya datang kepada Tuhan karena mau ngeluarin hasil doa, minta sama Tuhan, dapat tapi jengkelin, aneh ya. Tapi waktu akhirnya saya menyadari ada sebuah proses di dalam diri saya untuk menghadapi dia. Karena saya orang yang gak telaten, pengennya semua cepat, tapi dia orang yang bekerja menurut saya sangat lambat. Tapi akhirnya ketika saya berubah, memahami dia, itu otomatis orangnya berubah sendiri. Loh kok sekarang dia jadi baik ya? Kata suami saya, bukannya dia yang baik, Ina aja yang sekarang jadi lebih baik ya. Karena menjadi lebih sabar. Itu sebenarnya hidup kita yang selalu harus mengalami sebuah pembentukan dengan iman yang terus bertumbuh dan bertambah. Dan saya percaya itulah cara kita memperluas, memperlebar wadah untuk terima semuanya itu. Gak gampang sih, penguasaan diri juga gak gampang. Ceritanya sedikit konyol sih sebenarnya ya Her. Hari Sabtu kemarin kami pergi ke Bandung, saudara-saudara. Sebenarnya kita sudah dapat tuh, sudah lebih cepat masuk ke Cirebon ini. Tapi kita ke Cirebon terlambat lah. 2 jam kira-kira. Kenapa ya? Kehabisan solar di tol. Saya bilang begini, seumur hidup loh saya belum pernah kehabisan bensin. Kan sekarang mobil sekarang tuh ada indikator, betul kan? Nah, dan ini kebenaran pakai mobilnya Heri. Pak Heri, kata sopirnya, drivernya, mau ngisi solar enggak? Dintip, nanti aja pulangnya. Pulang. Udah gitu pulang nih, diingetin lagi sama Ibu Ayun. Bensin Her, engkau maning, ning kana. Terus jalan lagi. Tiba-tiba sopirnya ngomong, jadi ini mau ngisi solarnya di mana? Nanti di kilometer berapa kayak gitu. Nggak lama kemudian indikatornya nyala, jebret nyala. Drivernya bilang gini, wah ini udah nyala. Tapi nggak apa-apa, sudah nyala biasanya masih ada 10 liter ya panjang. Nggak taunya saya tidak tahu ini keajaiban mujizat itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Nggak lebih dari 5 menit habis itu solar. Nah kalau sudah begitu, biasakan kalau pemain sepak bola lagi bertanding, kita kan lebih pintar dari pemimpinnya kan. Wah habis gitu. Habis deh itu Heri. Jadi tadi kenapa? Kamu tuh gini ini. Jadi gimana nih sudah berhenti di tol? Bisa bayangin. Sudah di tol. Wah kita mesti panggil Cece sama Guatlan nih. Dia tapi di depan kita. Kalaupun dipanggil mau nolongin apa, dia nggak punya ekstra solar. Gitu kan. Bener lewat, ternyata Cece masih di belakang kita. Langsung ditelepon. Hebat sekali lu Cece sama Guatlan itu. Mundur loh nungguin kita. Bersama-sama. Sependeritaan, sepenat dan sepenanggungan. Turun mundur. Kita telepon. Ya karena grogi HP-nya tuh nggak bisa dipakai lah. Biasa kan kalau Heri kan kalau nggak ribut bukan Heri. Macam-macam gitu kan. Akhirnya saya telepon datanglah pertolongan, datang. Minta tolong katanya untuk beliin solar. Ya dibeliin solar. Pergilah beli solar. Kita tunggu cukup lama sih. Kalau nunggu itu nggak pernah bilang cepet kan, selalu berasanya lama. Datang orangnya, wah seneng nih solar udah datang. Dia bilang belum beli solar. Lah kenapa? Di depan ada kecelakaan Fortuner.
Jadi kami nggak bisa lewat. Satu orang ikut deh sama saya. Jadi udah ditunggu lama itu masih nggak ada solarnya. Satu orang drivernya ini ikut. Jadi rupanya ini ada kecelakaan, macet, dia nggak bisa ke sana, dia harus tolongin. Jadi dia order ke temennya yang ada di seberang sana untuk beli. Nanti kembali driver kita itu nanti akan ikut sehingga tahu mobilnya yang mana gitu. Jadi singkat cerita ya Cece bisa makan di mobil lah gitu, kita nungguin apa sih? Ya itu tes penguasaan diri. Padahal kalau sudah tetap tidak berubah keadaannya. Jadi saya itu cuma nanya, pengen tahu isi hati Heri. Saya cuma mau belajar menguasai diri. Saya bilang, udah jangan komentar, tidak mengubah keadaan. Nah apa sih Her nggak dari tadi beli? Cari solar tuh angel. Jadi maksudnya mau bareng-bareng, kalau sudah bener-bener tipis nanti dia isi penuh, kan dia lama lagi mau ngisi solarnya. Itu isi hatinya Heri itu. Jadi kalau belum sampai tandas belum, tapi bagus juga tandas beneran. Mumpung bisa beli solar berame-rame daripada saya sendirian beli solar. Ya, tapi oke juga. Itu sebenarnya pengetahuan firman yang ditambah dengan penguasaan diri. Ketika meresponi keadaan itu apa? Wah Heri senang sekali. Karena berhenti di tol, ditemenin banyak orang. Kalau sendirian dia susah. Terus dia langsung posting, gak tahu dikirim ke grup mana. Wih, lagi sukacita di pinggir tol. Dia posting, saya sudah posting di grup. Wih, dalam hati saya memang biasanya lonely man itu kalau lagi rame-rame jadi seneng. Ya mari kita belajar ya. Belajar membuka extra faith itu. Kita belajar menguasai diri, dan penguasaan diri itu enggak dilakukan ketika itu saja. Mungkin ketika itu kami menguasai diri karena memang sudah capek, ngapain komentar lagi, ya udahlah diam aja gitu ya kan. Tapi tidak seperti itu. Kita harus lakukan dengan ketekunan. Tekun terus untuk melakukannya, jangan bosen. Dan saya percaya tidak pernah lelah ketika kita melakukan, membangun kehidupan iman kita bersama dengan Tuhan. Bukan pengetahuan-pengetahuan yang lain, tapi pengetahuan firman itu yang perlu untuk mengisi hidup kita. Sehingga kita punya daya kemampuan untuk menguasai diri. Dan pada saatnya dalam ketekunan kita bisa menambah kehidupan kita lebih saleh lagi. Itu bekal yang harus kita siapkan supaya kita bisa memasuki, menikmati, menerima yang lebih besar dari Tuhan. Bukankah tadi dikatakan Tuhan itu pembuat mujizat sejati? Jadi Tuhan itu pasti akan melakukan dan bisa memberikan apa yang dia sudah janjikan. Roma 11 ayat 33 dikatakan demikian. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmatnya, pengetahuan Allah yang mesti kita gali, yang mesti kita pelajari, mesti kita bangun untuk kita mengerti. Karena keputusan Tuhan itu enggak bisa diselidiki dan jalan-jalannya enggak bisa diselami. Kita nggak akan pernah bisa mengerti. Seringkali orang percaya sama Tuhan kepengennya yang masuk logika. Gimana jalannya? Nggak bisa diselidiki. Dan itulah kreativitas Tuhan. Jadi kita pun juga harus menjadi orang-orang yang kreatif. Tuhan selalu membawa kita dalam kehidupan yang kreatif. Saya berpikir adanya semua yang kita nikmati di sini hasil daripada kreativitas Tuhan yang diberikan kepada kita anak-anak Tuhan. Kemarin dulu panitia ulang tahun Sekolah Terang Bangsa datang. Dia memberikan laporan, ini nih laporannya segala macam. Sudah. Terus ada kata-kata yang dibilang begini, Miss, kalau ulang tahun sekolah lagi, mbok jangan ngedadak. Kalau ngedadak tuh bikin kita jadi kalang kabut. Saya bilang ulang tahun mah nggak pernah ngedadak. Ya kan sudah tahu kapan ulang tahun sekolah. Tahun 2023 ya nanti tanggal 12 Februari, nggak pernah ganti. Saya bilang
Iya, tapi ordernya kan ngedadak. Lah kalau soal order ngedadak itu bicara lain lagi. Tapi saya bilang ulang tahun ini adalah ulang tahun yang luar biasa dan terbaik menurut saya. Dalam kondisi yang seperti ini sekolah merayakan ulang tahun yang ke-10 dengan ajaib dan luar biasa sekali. Itu menurut saya. Iya Miss bener, tapi Miss tahu kan banyak kekurangan. Gak ada yang lihat. Kami ini montang-manting sampai kecapean. Gak ada yang lihat. Yang pasti Anda gak mati aja kecapean ya. Nah kenapa? Saya punya kreativitas dari guru-guru panitia yang mengadakan banyak lomba-lomba dan sebagainya. Menurut saya itu yang tidak bisa diselami. Karena Tuhan kita jalannya tak terselami. Ya memang saya juga baru ingat ulang tahun. Mbok ya bikin sesuatu 3 minggu sebelumnya. Jadi ya pasti ngedadak. Tapi mulai sekarang saya bilang supaya tidak mendadak. Saya minta panitia dilanjutkan sampai tahun depan. Kan gayanya Gracia begitu kan. Tidak pernah berubah yang megang. Jadi saya bilang begitu aja nggak apa-apa. Saya bilang Ibu Nani juga kalau kasih perintah kita juga mendadak-mendadak. Tapi kita bisa terus kok. Itu kenapa? Karena kita punya Tuhan yang kreatif. Yang bisa memberikan hikmat. Memberikan pengetahuan. Tidak pernah punya jalan yang sama. Saya bilang 10 tahun sekolah terang bangsa kali 12 kira-kira 120 bulan gaji guru. Dengan cara yang berbeda Tuhan berikan pertolongan. Itu baru soal gaji, belum soal kebutuhan yang lain, belum soal bangun segala macam. Itu semua ajaib dan itu Tuhan kita. Karena itu Tuhan menginginkan kita punya ekstra apa? Kreativitas untuk membangun hidup iman kita. Daniel 1 ayat 19 mengatakan begini. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanania, Misael dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Kita tahu bahwa Daniel punya kecerdasan 10 kali. Di ayat yang lain 10 kali lipat dari orang-orang pintar yang lain. Kenapa bisa pintar banget Daniel, Hanania, Misael dan Asaria? Karena kecerdasan itu dari Tuhan. Makanya minta kecerdasan. Saya bilang sama ibu itu, Bu, dia bilang kan anak saya yang ini nih itu bodoh. Saya bilang Tuhan tuh kok nyiptakan gak nyiptakan bodoh lah. Namanya juga Tuhan yang cerdas, pasti dia ciptakan kecerdasan. Cuma ibu tidak bisa mengolah anak itu. Bawa kepada Tuhan, Sang Pencipta yang bisa memberikan kepandaian, memberikan kemampuan buat anak ini sekolah gak pas-pasan. Karena Daniel, Hanania, Misael dan Asaria padahal gak makan makanan raja, makanan yang penuh dengan gizi dan vitamin. Tapi mereka tidak mau menajiskan diri dengan makanan raja. Dan Tuhan yang memberikan kecerdasan. Hidup kita jangan sampai kalah cerdas dengan dunia. Harusnya kita lebih cerdas. Makanya kita harus membangun diri untuk hidup bisa masuk dalam kecerdasan. Kidung Agung, lompat aja Kidung Agung 2 ayat 4. Ayat yang keempat. Telah dibawanya aku ke rumah pesta dan panjinya di atasku adalah cinta. Sebenarnya hidup kita harus hidup yang dipenuhi dengan cinta kepada Tuhan. Kalau kita datang praise and worship karena kita cinta. Kalau kita berdoa karena kita cinta. Kalau kita membaca firman dan belajar ingin mengenal Tuhan karena kita cinta. Kalau kita tidak punya panji-panji di dalam hidup kita cinta, maka kalau kita datang itu karena sebuah kewajiban. Kita akan mengalami keterpaksaan, makanya ikut Tuhan menjadi lelah, ikut Tuhan jadi penat karena tidak ada cinta. Coba kalau orang lagi pacaran cinta, katanya gunung aja akan kudaki, ya katanya kan. Laut aja akan diseberangi. Kenapa bisa lakukan itu? Karena cinta. Mari kita membangun hidup kita dengan cinta kepada Tuhan. Maka cinta itu yang akan menutupi semua kelemahan. Cinta Tuhan sendiri sudah diberikan kepada kita dengan sempurna. Maka belajar kita membangun kita cinta. Ada ekstra. Kalau aduh aku gak bisa loh, belum bisa cinta. Mari kenali Tuhan. Maka
cinta itu akan tumbuh di dalam hidup kita. Kita akan punya apa artinya cinta. Dan kita bisa mencintai, dikatakan kemudian ketika kita sudah hidup dalam kesalehan, kita punya cinta, punya kasih terhadap orang lain dan juga terhadap saudara-saudara kita. Itu share saya pagi ini. Siapkan bekal hidup kita. Kita harus punya extra faith. Kita akan dibangun dalam kreativitas dengan Tuhan. Jadi kalau dapat tugas jangan marah-marah, tapi itu sedang membangun kreativitas kita, kecerdasan kita, dan juga cinta kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Kidung Agung 2 ayat 4 dikatakan, telah dibawanya aku ke rumah pesta dan panjinya di atasku adalah cinta. Jadi kalau kita benar-benar menyediakan bekal itu harus didasari dengan cinta. Ini tentang Harry lagi, saya juga mau bicara tentang Harry lagi. Ya. Cuma ini sekarang saya versi yang lain ya. Kemarin pada saat mau kita itu pergi ke Bandung dan saya ditugaskan untuk menyediakan bekal nih untuk memberkati mereka, dan kedua anak ini mengatakan gini, Om, Mak, saya itu pengen diurapi ya. Pengen diurapi sama minyak hineni, sama minyak penyembahan, sama minyak terobosan ya, sama saya minta dikasih minyak love. Jauh hari dia udah ngomong, cuma sayanya lupa untuk membawa barang itu. Aduh, saya bilang, apa yang harus saya lakukan? Nah, sampelnya, dengan sampel saya pikir, udahlah, minyaknya minyak urapan biasa aja, nanti tak kasihkan ke hamba-hamba Tuhan. Terus mereka ngomong ini minyak hineni, ini minyak ini, kan gak ada yang tahu ya. Itu karena apa? Sampelnya saja. Saya nggak mau usaha. Saya mikir nih, aduh anaknya minta ini ya, saya kok nggak bisa memenuhi permintaan anak ini. Tiba-tiba dalam hati saya gini, engkau harus kalau pergi ke pesta, panji di atasmu adalah cinta. Saya bilang, saya mengasihi anak-anak ini, saya harus berusaha. Itu sudah 9:30 malam, baru ingat sayanya. Waduh, dapat minyaknya dari mana? Saya nggak punya. Kalau minyak cinta saya punya, tapi yang lain nggak punya. Apa yang harus saya lakukan? Dalam merenung, aku tak telepon Harry. Ngomong, telepon. Ada apa Mi? Aku ini sudah mau tidur. Dia bilang gitu. Kamu bisa dimintain tolong. Kamu ke Gracia ya, ke taman, kamu bawa ini. Dia takut lupa. Mi, di WA saja. Saya takut lupa karena dia baru bangun tidur tadi. Kamu mau nggak pergi ke sana? Mau, saya sediain. Baik, ini anak menyediakan bekal buat saya untuk pelayanan ya. Tadi dia salah, tapi sekarang dia lakukan hal itu yang baik. Nah, tentang bekal ya. Kenapa Harry mau menyediakan bekal itu? Ya karena cinta. Cinta atau karena kamu terpaksa? Jadi dia lakukan malam-malam. Saya nggak tahu hujan atau tidak, tapi dia lakukan dengan penuh cinta ya. Jadi dia menyediakan semua bekal itu dengan baik sehingga saya dapat melakukan tugas itu dengan baik ya. Jadi kita tahu bahwa kalau kita menyediakan bekal, buatlah kita lakukan dengan cinta ya. Kalau saudara dan saya itu bekalnya apa sih untuk kita perjalanan hidup kita? Firman. Bagaimana cara firman? Ya baca firman. Saya mau tanya, kalau kamu disuruh baca firman, kewajiban, terpaksa, memenuhi target atau cinta ya. Tuhan katakan, biarlah kita itu melakukan itu dengan cinta. Begitu kita membaca firman Tuhan setiap hari, itu bekal.
Sehingga pada suatu saat dalam keadaan apapun itu firman bisa muncul yang membuat kekuatan dalam kehidupan kita. Siapkan bekalmu untuk masa depan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini ya Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau selama 1 jam. Kami boleh mendengar firman-Mu. Berikan kepada kami wadah yang besar. Supaya setiap kali kami menyediakan bekal-bekal kami bertambah lagi dan bertambah lagi dalam menghadapi kegelapan, dalam menghadapi perjalanan hidup kami. Buat kami mempunyai bekal yang lebih dari cukup. Pada masa kesukaran, maka kita akan dapat hidup di dalam kelimpahan. Karena kami hidup penuh dengan bekal yang kami bawa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua dan semuanya ini. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tetap mau berdoa buat keadaan cuaca saat ini yang ada di Indonesia. Tuhan, kalau pada saat itu Engkau katakan bahwa pandemi akan mulai mereda, tetapi malapetaka segala keadaan cuaca ini mulai terjadi. Dan saat ini kami melihat Tuhan, banyak sekali terjadi banjir, longsor, gunung meletus. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau sendiri yang akan memegang kendali Tuhan. Terutama buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami minta pertolongan-Mu, kami minta perlindungan-Mu. Mazmur 91 akan menjadi milik mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, dimanapun kami Kau bawa Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, biarlah kuasa-Mu menyertai akan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Lepaskan daripada malapetaka, lepaskan daripada kelongsoran, lepaskan daripada gunung yang meletus, lepaskan daripada bencana-bencana ini ya Tuhan. Inilah doa yang kami minta daripada-Mu. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu. Buat saudara-saudara kami yang akan berangkat ke Sulawesi Utara. Engkau terus akan menyertai mereka sampai semua rencana-Mu tidak ada yang gagal Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan juga akan pemerintahan negara kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami. Kami berdoa untuk semua jajaran pemerintahan. Buat mereka punya tanggung jawab yang penuh. Roh takut akan Engkau menguasai akan presiden dan juga akan seluruh jajaran pemerintahan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami tetap minta kepadamu. Karena semua kuasa ada di dalam tangan-Mu. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang prima. Kami minta dan kami menerima kekuatan yang daripada-Mu. Kami menerima daya tahan tubuh yang daripada-Mu. Sehingga semua sakit penyakit tidak berani mendekati kami. Karena ada penolakan di dalam tubuh kami. Di dalam tubuh kami ada yang dinamakan kuasa yang daripada-Mu. Daya tahan tubuh yang luar biasa. Membuat kami tetap kuat dan sehat untuk menyelesaikan destiny kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, hari ini kami berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan, sebelum kami melakukan semua kegiatan kami, biarlah roh kuasa-Mu Tuhan menguasai akan seluruh hidup kami. Biarlah kuasa-Mu menguasai mata kami, menguasai bibir mulut kami, menguasai telinga kami Tuhan, menguasai hati kami ya Tuhan. Dan biarlah semua kelemahan kami
dipatahkan oleh karena pengurapan yang daripadamu. Bapak, kami mau mengolesi tangan kami, karena tangan ini kami lakukan dengan kuasa yang daripadamu untuk melakukan perjalanan kami hari ini, menjalankan akan tugas dan kewajiban kami. Biarlah apa yang kami kerjakan bersama Engkau Tuhan tidak ada yang gagal, karena Engkau memimpin akan semua pekerjaan kami. Biarlah Engkau juga memimpin akan kaki kami ini Tuhan, supaya kaki kami ini tidak berbuat salah di dalam melangkah. Biarlah setiap langkah hidup kami ada di dalam kontrol yang daripadamu. Terima kasih Bapak, Engkau baik, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.